Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podik, Podcast Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Evika Nurul Izzah. Saya mahasiswa semester 3, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam. Episode kali ini sangat spesial teman-teman karena merupakan tugas penilaian akhir semester pada mata kuliah bimbingan karir, di mana tugas ini merupakan tugas kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Evika Nurul Izzah. Kemudian ada dua teman saya yaitu Sri Ayu Lestari dan Ismi Kurniasih yang tentunya berada di belakang layar. Hari ini kita akan membahas tentang pemilihan karir yang dipilih oleh narasumber kita hari ini. Langsung saja, stay tune! Halo Sarah. Halo Ica. Apa kabar? Baik Ya, Alhamdulillah. Makasih Sarah sudah mau datang di podcast aku hari ini. Sarah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari nama, usia, dan pekerjaan. Perkenalkan, saya Sarah, usia 25 tahun dan pekerjaan saat ini karyawan swasta. Karyawan swasta. Iya. Karyawan swasta tuh bisa dijelaskan nggak sebagai apa gitu? Kebetulan saya sebagai bendahara bidang usaha di Yayasan Al Irsyad Cirebon. Yayasan pendidikan ya itu ya? Yayasan pendidikan. Baik. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol nih Sarah sama kamu mengenai karir kamu sekarang gitu. By the way, kamu kerja di yayasan ini sudah berapa lama sih? Kebetulan saya kerja di sini kurang lebih sudah 2 tahun. 2 tahun ya? Cukup lama lah gitu. Apa sih yang ngebuat kamu tuh mempunyai alasan utama untuk memilih pekerjaan ini? Yang pertama karena masih masuk di bidang saya, yaitu komputer. Yang kedua, tempat kerjanya ini kebetulan dekat dengan rumah saya. Dekat. Berarti maksudnya emang kamu dulu kuliah jurusan apa kalau boleh tahu? Dulu kuliah jurusan teknik informatika. Teknik informatika, tapi sekarang kerja sebagai bendahara keuangan. Iya, betul. Masya Allah. Lintas jalur ya? Lintas jalur. Nah, menurut Sarah, apakah pekerjaan ini itu sesuai dengan bakat, minat, dan kepribadian Sarah nggak? Kalau bakat minat sih enggak ya. Enggak. Karena kebetulan saya punya minat yang lain gitu. Yang lain. Berarti dari dulu tuh Sarah udah tahu ya minat bakat Sarah itu mau kemana gitu? Alhamdulillah udah tahu. Udah tahu. Ini kan tidak sesuai dengan passion Sarah ya. Pasti kan ada struggle-struggle. Bisa diceritain nggak? Awal-awal kerja ya berarti ya. Awal-awal kerja itu struggle-nya paling soal dasar-dasar akuntansi aja sih. Dasar-dasar akuntansi. Kalau selebihnya mah masih sesuai lah, tentang komputernya, tentang aplikasinya gitu. Betul, berarti harus benar-benar belajar akuntansi dari nol ya. Gimana sih ceritanya Sarah itu bisa dapat pekerjaan di sini? Prosesnya tuh kayak gimana gitu? Kebetulan waktu itu ada lowongan kerja. Setelah itu saya melamar dan alhamdulillah kepanggil untuk interview. Kepanggil ya. Alhamdulillah. Berarti pas milih karir ini, pekerjaan ini, apakah kamu itu tadinya menentukan sendiri atau ada pengaruh dari orang lain atau diskusi dulu sama orang lain, barangkali temen, keluarga ataupun siapa gitu? Kalau buat kerja di sini sebenarnya saya langsung ngajuin sendiri ininya, lamarannya. Terus setelah saya ingin interview, saya tanya dulu ke orang tua gimana nih kalau kerja di sini gitu. Betul. Dan orang tua setuju. Apakah pekerjaan yang Sarah jalani saat ini tuh sudah sesuai dengan impian belum? Sebetulnya kalau sesuai dengan impian itu fleksibel, karena saya ambil teknik informatika itu sendiri karena agar bisa
ditempatkan di mana saja gitu. Betul. Bisa jadi side job juga ya. Mm-mm. Kalau belum nih, ada rencana buat pindah ke pekerjaan yang sesuai dengan impian Sarah nggak sih? Kalau saat ini sih belum ada ya, cuman kedepannya nggak tahu. Kedepannya nggak tahu. Barangkali mau pindah atau apa gitu Ada ya. panggilan lain. Betul. Sebelum ini Sarah tuh udah pernah ganti pekerjaan berapa kali? Kebetulan ini pekerjaan pertama saya setelah lulus kuliah. Pekerjaan pertama setelah lulus kuliah. Berarti pengalaman yang bener-bener ya, pengalaman pertama tapi langsung lintas jalur. Pekerjaan Sarah sekarang itu mirip nggak sama pekerjaan orang tua Sarah? Jauh beda. Kebetulan pekerjaan ayah saya itu sebagai guru dan ibu saya ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu nih, waktu kecil tuh orang tuanya Sarah tuh pola asuhnya kayak gimana sih ke Sarah gitu? Selalu mendukung apa yang saya kerjakan ya. Selalu mendukung, selalu mensupport, selalu memberi saran, memberi wadah harus seperti apa, harus bagaimana, seperti itu. Berarti dibebaskan tapi tetap sesuai dengan jalurnya lah gitu ya. Tapi nggak pernah gitu orang tua kayak, Sar coba aja gitu jadi guru atau apa gitu, Enggak sih, enggak ada. Kalau ngomongin masa depan nih Sarah, apa sih impian kamu terbesar soal pekerjaan gitu ke depannya? Kedepannya lebih banyak belajar lagi, karena sekarang kan pegang akuntansi, mungkin lebih banyak belajar soal akuntansinya. Dan di samping itu juga saya masih belajar tentang desain ya. Berarti Sarah tuh sekarang sudah merasa enjoy belum untuk bekerja di bidang yang maksudnya berbeda dengan latar belakang Sarah kuliah dulu gitu? Kalau sekarang sih udah merasa enjoy karena udah lumayan menguasai aplikasi yang digunakan dan lumayan menguasai lapangan yang saat ini. Baik, itu tadi obrolan kita bareng Sarah yang sudah sharing bareng pengalaman menarik soal perjalanannya lintas jalur kuliah di jurusan komputer tapi sekarang bekerja sebagai bendahara. Meskipun ada tantangan, Sarah ini sekarang kan merasa enjoy ya Rah ya dengan pekerjaan ini dan berhasil menyesuaikan diri dengan sangat baik. Terima kasih banyak Sarah sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita di podcast ini. Semoga pengalaman Sarah bisa jadi inspirasi buat teman-teman pendengar yang mungkin sedang menghadapi situasi serupa. Jangan lupa terus dengerin podcast ini untuk cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.